Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati jemaah salat zuhur Masjid Paripurna Baitus Salam yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita kitab Jalahul Afham, syarah daripada Aqidatul Awam. Sifat Allah yang ke-13, al-kalamu huwa sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Laisat bi hurufin wala sautin tadullu ala jami'il ma'lumat. Kalam, sifat kalam atau berbicara adalah sifat qadimatun qa'imah, sifat yang terdahulu yang berdiri sendiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisat bi hurufin wala sautin. Jadi berbicaranya Allah tidak seperti kita yang ada huruf dan ada suara. Tentu kalamnya Allah, firman-Nya Allah berbeda dengan perkataan kita manusia sebagai makhluknya. Jangan sampai disamakan Allah berbicara mirip seperti kita atau sama seperti tidak. Karena kembali kepada sifat sebelumnya, mukhalafatul lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tetapi yang jelas Allah berfirman. Sudah sangat jelas dalam Al-Quran, ada 30 juz, 6.666 ayat. Itu adalah merupakan firman Allah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Berkenaan dengan Allah yang memiliki sifat kalam ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 164 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamullahu Musa taklima, yang artinya, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lainnya yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu, dan kepada Musa Allah Subhanahu wa taala berfirman secara langsung. Kalau nabi dan rasul yang lain menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam, tapi Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Musa, yaitu langsung. Di sini dijelaskan wa kallamallahu Musa taklima. Allah memberikan pemahaman kepada Musa bahwasanya firman-Nya Allah, Musa langsung mendengarnya, Musa dapat menerimanya. Tapi tentunya yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW, karena selain Allah berbicara langsung kepada beliau, juga pernah berjumpa langsung ketika beliau Isra wal Mi'raj. Selain itu, ditegaskan dalam Quran surat yang lain, Al-A'raf ayat 143 yang berbunyi, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah ditentukan, dan Tuhan berfirman langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Musa berkata, qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu. Rupanya Allah memberikan kepada Musa keistimewaan bisa memahami firman-Nya secara langsung, tetapi ternyata Musa memiliki permintaan kembali. Ia ingin berhadapan langsung, ingin bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Allah langsung menjawab, qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Allah berfirman, kamu tidak akan sanggup melihatku, kata Allah. Namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu akan dapat melihatku, kata Allah. Musa, kalau kamu ingin melihat diriku, kamu pandang gunung itu, gunung yang kokoh seitu. Apabila ia tetap berdiri kokoh tegak di sana, maka kamu akan dapat melihatku, kata Allah.
Lalu falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung tersebut, gunung itu hancur luluh dan Musa langsung jatuh pingsan. Jadi Musa penasaran, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita manusia. Nabi Musa saja sudah diberikan keistimewaan bisa memahami kalamullah. Rupanya masih ingin lebih. Rupanya masih ingin dia diberikan keistimewaan lagi, dapat berjumpa. Itu Nabi Musa alaihissalam. Apalagi kita orang awam biasa, terkadang sudah Allah kasih kenikmatan yang seperti ini, kita masih mengharapkan kenikmatan yang lain. Bahkan terkadang kita melihat orang lain yang nampak hidupnya senang, yang nampak hidupnya bahagia, maka dalam hati kita akan bergumam, kita akan berkata, alangkah enaknya menjadi si fulan. Seandainya saya menjadi si fulan, mungkin saya tidak akan susah semacam ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita ditempatkan Allah pada posisi kita, itu adalah yang terbaik. Jadi terkadang kita melihat orang hidupnya bahagia, kita akan merasa bahagia kalau kita berubah menjadi dirinya. Tidak. Kita bahagia, kita sempurna, lebih baik sesuai ditempatkan dengan diri kita. Itu sebabnya dianjurkan kita bersyukur apa yang ada dalam diri kita, kita syukuri. Adapun kekurangan yang diri kita menurut kita itu adalah sesuatu yang kurang, tapi itu adalah merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya terkadang kita tak tahu hikmahnya. Kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam. Allah sudah memberikan kemuliaan, bisa ia memahami kalamnya, padahal nabi-nabi yang lain, nabi-nabi sebelumnya tidak. Tidak ada nabi selain Nabi Musa kecuali Muhammad yang menerima wahyu secara langsung dari Allah. Semuanya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Jibril yang bisa memahami kalam Allah. Setelah sampai kepada Jibril, baru Jibril menyampaikan kepada Rasul. Tapi Musa diberikan keistimewaan. Ia bisa memahami langsung. Tapi rupanya karena sifat manusianya, Nabi Musa alaihissalam, ia ingin lebih, ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan oleh Allah, tengok gunung tuh. Kalau gunung itu tetap berdiri dengan tegak, maka kamu akan melihatku. Rupanya baru cahaya yang keluar, gunung yang kokoh hancur luluh seketika itu. Dan Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Ketika sadar ia berkata, falamma afaqo qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Setelah Musa sadar, ia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Setelah ia pingsan, bangun dari pingsannya, sadar ia melakukan kesalahan, ia melakukan dosa kepada Allah, nggak bersyukur kepada Allah, dikasih paham kalamullah tapi masih minta jumpa dengan Allah. Akhirnya ia sujud, mohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dosa kita setinggi gunung, maka insya Allah ampunan Allah seluas samudra. Untuk menegaskan kalamullah, di surat yang lain Allah juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu dia wahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Maka Allah tidak langsung berjumpa dengan hambanya kecuali melalui perantaraan, melalui malaikat Jibril alaihissalam atau melalui hijab, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Saat ini kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita belum pernah melihat Allah bentuknya seperti apa. Apabila muncul dalam diri kita, muncul dalam hati kita, terbersit, terkadang kita berkata dalam diri kita, seperti apa wujudnya Allah? Dari mana asalnya Allah? Na'udzubillah, itu adalah syaitan yang membisik ke dalam dada kita. Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tepuk dada kita agar setan tidak mengganggu keimanan kita. Sudah pasti ketika nanti di hari kiamat, setelah hari kiamat terjadi,
manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan pada saat itulah kita akan langsung bertemu, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah yang akan menghakimi kita, langsung Allah yang akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Bahkan di sebagian hadis mengatakan, kelak di padang mahsyar kita akan melihat Allah sebagaimana kita melihat bulan purnama dengan jelas. Bukan berarti seperti bulan purnama, tidak. Artinya ketika kita melihat bulan purnama saat itu sangat terang, sangat gamblang, sangat jelas, maka kita saat di padang mahsyar juga akan bertemu langsung dengan Allah dengan sangat jelas. Di situ orang yang beribadah kepada Allah, yang sujud kepada Allah akan sangat bersyukur bahwasanya ini adalah Tuhan yang selama ini aku sembah, ini adalah Tuhan yang selama ini memberi aku rezeki dan memberikan pertolongan. Tetapi bagi orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan takut dengan sangat takut yang belum pernah dialaminya. Rupanya Rabb itu benar-benar ada, rupanya Allah benar-benar mewujud. Dari sifat 20 yang diajarkan para asatid dan asatidah, ternyata itu semuanya terbukti dan nanti akan terjawab ketika di yaumul mahsyar. Maka tidak patut bagi kita berharap, kita ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin Allah adalah Maha Kalam. Allah berbicara, kita baca firman Allah di Al-Quran, itulah kalamullah yang disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang dapat mendengar kalam ilahi, akan tetapi tidak bisa melihatnya seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Ia bisa memahami kalimat Allah, tetapi tidak bisa berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.